Saya ini adalah anak angkat yang tidak tahu bapak ibunya siapa, kecuali anak titipan. Jelas orang tua kandungnya menitip. Kita adopsi berarti. Tapi ini bukan anak yang didapat. Mulia betul ibu itu loh. Mulia itu. Sampai menjadi seorang, betul nggak Bang Febi? Bayangkan, Betul. dididik sampai menjadi seorang anggota TNI. Padahal bukan anak kandung. Mau menikah anaknya ini. Bingung dia dengan binti apa. Terus datang Anda naik, mengatakan jangan curhat di media sosial. Gak ada solusi. Siapa bilang? Jadi sekarang ini kita lihat, ya, contoh satu, kajian-kajian dari para ustadz-ustadz yang di masjid, yang di mana, yang memberikan tanya jawab, itu bukankah di depan publik? Depan publik kan? Depan publik. Bahkan di dalam Kristen pun ada itu. Saling sharing-sharing antara jemaat dengan pendetanya. Itu bukan pada waktu acara gereja, itu pada waktu kebaktian-kebaktian di rumah-rumah. Betul nggak Mas Nuh? Betul. Dan tadi kan Ibu itu tidak memalukan, artinya tidak dalam urusan keluarga yang mungkin memalukan kan enggak. Itu kan cuma Itu bukan cari suatu aib. hukum. Bukan Iya, aib bukan itu tuh suatu bukan aib. aib. Kecuali aib ya mungkin, ya kan? Tadi kan bukan aib. Mungkin Pak Bapak tadi nggak bisa membedakan Bunda antara aib dan yang nggak bisa. Dan dia nggak pernah punya Iya, masalah mungkin sepanjang hidupnya sampai detik ini dia nggak pernah punya masalah secuil pun mungkin. Bebas masalah. Atau nah, memang dia kerja di pegadaian, ya kan, mengatasi masalah. Nah itu dia. Jadi tanpa dia sampai nggak tanpa punya solusi. masalah. Jadi dia nggak punya masalah. Dia nggak bisa membedakan antara hukum dan aib tuh nggak bisa dia. Itu. Iya, jadi begini Mas Nugroho ya. Yang namanya aib itu ketika dia menceritakan suaminya itu sudah begini, dia tidak bisa lagi mengapakan aku begini. Nah, itu aib. Nah Aib itu nggak rumah boleh. tangga. Nggak boleh. Jadi Nah, kalau kalau dia itu kan tadi kan menceritakan bukan anak, aib. dia menceritakan bagaimana solusinya ketika putrinya mau menikah. Mungkin Otomatis tadi Bu Nora disebutkan. yang abang tadi baru baru nganu mungkin minum tua kali. Jadi kayak gitulah kita harus maklum. Makanya saya di sini temanya bersabar. Kenapa bersabar? Ya, ujian Allah itu datang kepada hambanya agar kita diajarkan untuk bersabar, betul itu. Dan Gimana Bang kadang Dio? kita kalau punya masalah tuh kita ngobrol sama saudara tuh kurang lega loh. Enak sama temen. Kadang-kadang malah seperti itu. Betul. Bener kan? Kalau sama saudara tuh yang ada bukannya kita dicari solusi malah kita kena marah. Iya kan? Kalau sama temen kan memang cari solusi. Oh gini aja kan gitu. Tuh. Mm-mm. Saya sapa dulu nih. Kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan, ada yang mau ditanya, disampaikan? Iya, Bunda, Ya, ingin menanyakan ini, Bunda. Apa ya silakan. kan semalam saya ada lihat di room misionaris ya, dia pandai baca Hmm. Al-Qur'an. Saya disuruh Hmm. buka surat Al-Anbiya ayat 17. Hmm. Seandainya Allah punya Al-Anbiya. iya, Al-Anbiya ayat 17. Hmm. Terus saya disuruh baca dan dia mengartikan kalau Allah itu jika ingin dia bisa mempunyai anak, punya anak istri kalau nggak salah seperti itu. Istri. Iya, Hmm. terus saya sudah jawab dengan surat Al-Ikhlas, tapi dia masih bilang Hmm. ini berarti Allah kan pengen. Itu konterannya atau jawaban yang pasnya gimana ya, Ya, Bunda atau silakan. Ustadz-Ustadz? Ini ada Ustadz kita, Bang Dio. Iya kak. Bang Dio, ya surat Al-Anbiya ayat 17, seandainya Allah punya, ya begitulah buat mereka. Silakan Bang Dio. Izin saya besarkan Bang Dio ya, Mas Nugroho, Ya, biar bisa tunjukkan ya, data. ya. Ya silakan. Surah Al-Anbiya. Tambahkan Ya, lagi ayatnya. Di surah Az-Zumar juga ada, surah Az-Zumar ayat 4. oke. Silakan Bang Dio.
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan di ayat sebelumnya, tidaklah kami Lanjut. dan apa yang ada di antara keduanya laibin, dengan dalam keadaan bermain-main. Artinya kami tidak menciptakannya main-main, beneran menciptakannya itu, dan ada hikmah di balik itu. Nah, kemudian ayat berikutnya di ayat 17-nya disebut dengan kata lau aradna, jika seandainya kami inginkan, an nattakhidha lahwan, kami jadikan itu dengan senda gurau, lattakhadnahu min ladunna, maka kami pasti akan melakukan hal itu. Tapi ternyata kan tidak demikian. In kunna fa'ilin, kalau kami benar-benar melakukan. Jadi ayat itu untuk membantah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, bukan cuma penciptaan langit dan bumi. Masalah penciptaan neraka, hidup dan mati, kemudian dibangkitkannya lagi manusia setelah kematian, itu kan ada hikmah di balik semua itu. Wah, suaraku kurang ini ya. Iya, kurang enak. Bang Dio menjelaskannya bingung, aku juga bingung. Enggak, Poinnya itu apa? suaraku keras ini enggak kedengeran enggak? Apa? Suaranya kedengeran tapi kecil besar. Jadi Ya, poin suaranya yang untuk mau menjawab syubhat Dulu mereka dia tuh mundur bahwa jadi wakil. Jadi wakil apa Wati Pak mundur. Erwan? Jadi nggak tahu loh. yang kenapa Bang? HP ku sering kayak gini, bahkan udah ngerti HP baru lagi. HP yang dulu kan begini juga ininya. Setiap kali masuk TikTok pasti begini. Apa butuh mic atau gimana? Butuh soundcard atau gimana? Bukan soundcard, pakai itu aja, pakai headset aja udah. Aku aja pakai headset loh. Jadi begini, Bang Dio. Jawaban yang pasti untuk menjawab syubhat mereka bahwa berarti sebenarnya Allah itu menginginkan seorang istri gitu. Yang nggak tertulis di situ, ngaco. Nggak begitu bunyi ayatnya. Justru itu penafian mutlak. Allah punya anak. Karena yang mengatakan Allah punya anak itu mereka, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan, tapi nggak semua Yahudi ya. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Itu ada ayatnya. Ya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih ibnullah. Nah, makanya Allah bantah mereka di ayat itu, di ayat 17 itu. Surat berapa? Surat berapa Pak Ustadz? Al-Anbiya ayat 17. Ini kalau kita baca lanjutan ayatnya sampai 18 19 itu kan ketahuan nanti. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fa yadmaghuhu fa idza huwa zahir. Ayat berapa? Al-Anbiya? Al-Anbiya ayat 17. 17. Saya juga jawab pakai ayat 21-nya Ustadz. Tapi dia masih kekeh aja. Maksud saya mau ke counternya tuh bagaimana Ustadz? Afwan Ustadz. Ya itu justru bantahan. Lau itu kan kalimat yang digunakan untuk memperandaikan sesuatu. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan untuk menjadikan istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jelas itu ayatnya. Bantahannya di ayat itu lattakhadnahu min ladunna. Tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Artinya ya Allah yang ciptakan sendiri. Kalau memang Allah butuh istri dan anak, Allah ciptakan. Kalau memang Allah butuh, tapi kan Allah nggak butuh. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. In kunna fa'ilin. Ya kan? Artinya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau bisa, kalau Allah mau.
Tapi kan Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh itu. Makanya di ayat 18-nya dijelaskan bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta merta yang batil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagi kalian disebabkan kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Lanjutan yang 19-nya, ini pukulan telaknya. Walahum man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan milik Allah lah segala yang ada di langit dan bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak merasa angkuh untuk menyembah Allah dan tidak pula merasa letih. Keren kan? Artinya Allah nggak butuh itu. Ini bahasa-bahasa dalam Al-Quran, Bang. Jadi kalau kita lihat kalimat kata lau, makna lau, in, dan seterusnya, itu akan jadi jelas. Lau di situ bukan kepastian dalam arti Allah punya anak, punya istri. Seandainya, gitu. Sama dengan kata la'alla. La'alla itu kan teman-teman, mohon maaf ya, teman-teman Kristen kan tidak ngerti itu makna la'alla. Semua kata la'alla dalam Al-Quran itu bimakna lazim, bermakna lazim, harus, wajib terjadi. Seperti contoh, la'allakum tattaqun kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kan begitu terjemahannya. Tapi kalimat mudah-mudahan dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya la'alla itu bermakna wujub, bermakna pasti. Teman-teman Kristen tidak mengerti uslub dalam Al-Quran. Baca aja nggak bisa, apalagi mau mengerti intinya. Kalau mau referensinya aku bisa buka kan. Ya, silakan Bang Kepo kalau mau nanya lagi. Alhamdulillah udah terjawab Ustadz, itu aja. Tapi maksud saya kalau untuk jawaban masih mengcounter kita nanya lagi ke misionaris itu gimana Ustadz perihal Siapa misionarisnya? Ya, gini, saya Bang, juga kurang tahu Bunda. Iya. ini Bang, aku ini poin ya buat kawan-kawan muslimnya, kawan muslim. Kata para ulama kita, semua ayat atau hadis yang dipakai oleh orang-orang kafir atau para pengekor hawa nafsu dalam berhujjah, dalam berargumentasi, maka ayat dan hadis itu pun yang kita pakai untuk hantam kepada mereka. Di ayat itu kalau ada melihat ya, kalau ada perhatikan ayat itu. Lau aradna, ya, 17 ya. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Sekiranya kalau kita bahasa kita seandainya kami hendak membuat suatu permainan, ya, lahwan di sini ditafsirkan istri dan anak. Oke. Kalau seandainya kami mau begitu, ada ayatnya di ayat yang sama jawabannya, lattakhadnahu, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Artinya Allah yang ciptakan sendiri langsung kalau Allah mau. Nah, pertanyaannya, tanya balik. Pertanyaannya, Allah punya istri enggak? Punya anak enggak? Ada enggak itu terjadi? Jawabannya enggak. Nah, baru Abang kasih tadi tuh ayat surah Al-Ikhlas. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu di surat apa itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Surat Asy-Syura ayat 11. Gitu, Bang. Jadi di ayat surah Al-Anbiya 17 itu sendirilah bantahannya. In kunna fa'ilin, jika kami menghendaki berbuat demikian, tentu kami telah melakukannya. Pertanyaannya, ada enggak istri dan anak Allah? Enggak ada. Berarti pemahamannya berarti Allah enggak menghendaki itu.
Paham nggak bang? Ini aku buka datanya ya ini. Sekarang teman-teman Kristen kan ya mohon maaf aja lah. Jangankan untuk memahaminya. Nih bang. Lau aradana an nattakhidha lahwan. Jika seandainya kami ingin membuat anak atau membuat suatu permainan, lahwan di sini diterjemahkan istri dan anak. Ini kita baca terjemahannya ya. Sekiranya kami hendak membuat suatu permainan dalam kurung istri dan anak. Artinya kalau Allah seandainya Allah ingin membuat anak atau istri untuk dia, lattakhadnahu, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Lattakhadnahu min ladunna. Ini bantahannya. Maka pasti kami akan membuatnya dari sisi kami. Artinya Allah yang ciptakan, bukan tandingannya. Ya kan? Nah, ditambahan lagi bantahannya, in kunna fa'ilin, jika kami menghendaki berbuat demikian. Dalam kurung tentulah kami telah melakukannya. Pertanyaannya, Allah lakukannya ini? Ada nggak istri Allah? Ada nggak anak Allah? Nggak ada. Naudzubillah, nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Ya kan? Nah, berarti Allah tidak menghendaki. Berarti ini kembali kepada masyiah Allah, iradahnya Allah, keinginan atau kehendak Allah. Nah, kalau nanti mereka pasti nanya lagi, kenapa Allah hendaki begitu? Ya, terserah Allah. Karena dalam Al-Quran ada ayatnya, dalilnya. Allah itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ini ayatnya. Bawakan ya. Ada banyak korelasi sih. Wah, kalau sama aku yang kayak begitu habis. Surah Al-Anbiya ayat 23. Surah Al-Anbiya Ya, nih. 23. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu kok mati Suaranya kamera? kecil, Ustaz. Kamera kok mati? Nih. La yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Wa hum yus'alun, bahkan mereka lah manusialah yang akan ditanya oleh Allah. Nah, gitu. Yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yes. Ya. Benar-benar, Ustaz. Ya, Ustaz, Afan satu lagi, Ustaz. Dia juga membahas ini, Ustaz, surat An-Nas. Tuhannya manusia, raja manusia. Sama maksudnya, kalau saya sih paham, Ustaz, dia mau kemana. Cuman untuk edukasi aja, Ustaz. Afan, Ustaz. Jadi gini ya, ini sebenarnya gampang sekali sih, gampang sekali. Itu permainan bahasa aja itu. Ini aku kasih contoh ya, gini. Gue bukakan Word. Sekarang lucu sih teman-teman. Nih, contoh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung ya, kepada Tuhan manusia. Gini kan, Bang? Iya, betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Tuhannya manusia kan, dia bilang begitu. Misionarisnya. Ini kan? Tuhan manusia. Ini dalam bahasa Arab, ini aku bukakan ayatnya. Buka ayatnya tadi aja. Ini ya, teman-teman ya. An-Nas. Nah, ini dia. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ini kalimat sederhana, Tuhannya manusia. Artinya Allah itu Tuhan manusia. Karena disebutkan dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta, termasuk yang menciptakan manusia. Jadi bukan Tuhan manusia itu Tuhan dalam bentuk manusia, bukan. Makanya di ayat berikutnya, Malikin Nas, penguasanya manusia. Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Sama seperti saya katakan, aku punya mobil ya, Bang. Teman-teman bilang itu mobilnya Dio. Mobilnya Dio. Apakah mobil itu adalah Dio? Bukan. Sebenarnya permainan bahasa yang mereka kadang nggak paham juga. Itu namanya dalam bahasa Arab, itu namanya mudhafun ilaihi. Penyandaran dan yang disandarkan kepadanya. Sama kalau aku bilang begini. Mobilnya Dio. Mobilnya Dio. Yang kalian pahami apa? Mobil itu punya Bang Dio.
Nah, sama kalau dikatakan Tuhannya manusia. Tuhannya manusia artinya, Berarti manusia punya Tuhan. nah, itu sederhana sih sebenarnya bang. Mereka tuh suka. Iya, suka muter balik kan, benar. Iya. Ustadz Dio udah ngopi? Belum, aku minta belum. Atau suaranya kecil Ustadz Dio. Ya udah. Suaranya Bang Kepo ini sama seperti suaranya Bang Texas. Bang Texas ya? Bukan. Saya bukan Bang Karena kan Texas. Bang Texas, tahu kan si Texas? Enggak, Bang Dio? belum tahu. Bang Dio tahu? Kayak pernah dengar. Texas yang Islam Kristen. Islam. Iya, Bunda nih. bener. Iya, Kristen, dia Islam Kristen. Coba tanya typing di bawah. Kalau Udah saya aku Islam tunggu dari lahir, ketawanya Bunda. yang tadi. Yang mana Bang Jerry? Bang Jerry naiklah dulu Bang Jerry naik. Bang Ya Jerry udah, naik, Ustadz, Bang Jerry. Bunda, Bang Togi, terima kasih ya atas ilmu-ilmunya ya. Ya, Saya baik. turun dulu, izin turunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk semuanya. Mari kita, aku bukan ngopi, aku nggak bisa ngopi, nggak bisa ngeteh. Mual. Apa ini? Oh, mual. Energen. Oh, aku di kantor Energen. Bun. Oh iya Bang. Di kantor aja lah kau ya. Bang Jerry kau di kantor aja. Itu Nora campur masako 1 bungkus. Suka-suka kau. Thank you, salam satu Tuhan. Mas Nugroho udah ngopi? Udah? Lah ini lagi nunggu dibikinin Bunda Nora, belum dibikinin. Siap. Nora cuma butuh kasih sayang. Ustadz bisa minta petunjuk nanti. Ya silakan naik Bang Oki. Di sini seperti Pegadaian mengatasi masalah dengan solusi. Ya, siapa tahu Mas Nu ada yang mau ditanyakan juga? Oh ada, Bunda. Ya. Itu kan temanya bersabar ya. Iya. Terus aku bersabar sampai kapan nih nunggu Bu Nora nih? Enggak Sampai yang kapan ini. nih? Itu HP-mu. Iya, Ustadz Dio, kira-kira sampai kapan? Ustadz Dio, Iya enggak. sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. ini yang naik ini salah satu situs yang katanya mau ganti nama, Bang. Belum sempat. Belum sempat. Lupa caranya. Tengok namanya itu. X. Apa lah dia? Ya silakan, Bang Oki. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ini Bunda, ini kan Ya, istri saya kan mualaf Bunda. Masya Di Allah. daerah kami itu daerah non Muslim. Sementara dalam istilahnya untuk buat segala sesuatu selalu dipersulit. Contohnya kayak KTP mau diganti Muslim nggak bisa, mau bikin sertifikat mualaf nggak bisa. Bu. Di Di mana mana tuh, Abang? Bang? Ya Bunda, Abang di mana tinggalnya, Bang? Maaf. di Maluku. Oh, Maluku. Maluku. Enggak, itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Hak untuk memeluk agama. Iya. Ada Ketuk itu capil aja, undang-undang Bang. pasal Itulah berapa? Bunda. Itu ketuk capil itu. Itu Dia kan mualafnya ada di mana, Bang? solusi istilahnya di Samlaki Bunda. Maksudnya di masjid. Mualafnya tuh di imam aja Bang, Bunda. Waktu nikah
Sebelum nikah Di tuh kan dia kamar. mualaf dulu. Ya, mualafnya di mana, Bang? Waktu dimualafkan istri Abang tuh di mana? Di imam aja Bunda. Oh, Oh, di nggak di rumah. masjid. Iya Bang, enggak. triple X. Di mute. Bukan di masjid, Bang. Iya bukan. Oh, iyalah, Bang. Siapa yang mau mengeluarkan? Nah, jadi begini, Bang. Mualaf yang dilakukan Abang itu sebenarnya sah. Tapi kan kita butuh legalitas yang bisa nanti untuk merubah KTP kita, administrasinya kan di Dukcapil. Nah, yang mengeluarkan itu siapa? Wajib. Ada yang harus mengeluarkan itu secara hukumnya, yaitu salah satunya masjid. Nah, ketika istri Abang mualafnya itu hanya dituntun oleh seorang ustadz, imam itu di rumah atau dimanapun, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan apanya, ya bukan dipersusah sebenarnya, Bang. Contoh, saya di sini, Mang, di sini, Mang. Mama kan di sini. Contoh, saya mualafnya di masjid. 2-3 hari udah keluar surat mualaf saya. Saya uruslah ke kantor lurah pertama. Saya laporkan dulu ke RT atau RW setempat. Saya lapor bahwa saya mau mengurus KTP. Otomatis kakak pun juga harus baru. Kan begitu. Ya kan? Karena saya Itu sudah masih Bunda masalahnya. ya, tapi kan Masalahnya itu begini, waktu surat mau ke eh, kemananya, Bang? masalahnya tuh waktu ngurus ke lurah untuk buat KTP itu mereka nggak mau ngurus Bunda. Ada nggak surat mualafnya? Belum Bunda. Belum. Ya nggak bisa lah, Iya Bang. belum. Oh, Iya. Apa yang meyakinkan orang lurah itu bahwa si perempuan ini, maaf, bahwa istri Abang ini sudah mualaf? Siapa yang memualafkan? Dari masjid mana? Karena begini, Bang. Ketika masjid itu mengeluarkan surat mualaf, berarti dia sudah bertanggung jawab bahwa si perempuan itu pernah melakukan syahadat di sini dengan saksi yang sudah ditandatangani di kertas mualaf itu. ya Bunda. Makasih Bunda. Jadi istri, carilah salah satu masjid, ya, ceritakan yang sebenarnya. Pak, istri saya memang sudah mualaf, sudah mengucapkan kalimat syahadat. Tapi masalahnya memang kemarin tidak dilakukan di masjid. Sebenarnya sah itu, sah. Disaksikan oleh orang, ada yang mensyahadatkan, sah. Cuman masalah kita butuh legalitasnya untuk merubah KTP kita. Karena semuanya butuh persyaratan. Ya kalau mualaf, ya dia mualafnya di mana? Masjid mana yang mengeluarkan surat mualafnya? Jadi syahadatkan ulang lagi. Pergilah Ya ke Bunda. salah satu masjid. Ada di sana masjid kan, Bang Oki? Iya ada Bunda. Pergi di sana, Bang Oki tanya. Kasih tahu cerita sebenarnya. Istri saya sudah mualaf, sudah syahadat, tetapi memang tidak di masjid. Memang ada yang memualafkan seorang ustadz atau imam bilang gitu. Nah, nanti disyahadatkan ulang di situ, tunggu sekitar, ya paling lama itu 3 hari itu. Biasanya prosesnya cepat. Nah, baru dikeluarkan surat mualafnya, silakan urus ke kantor lurah. Ini surat mualafnya, ini KTP-nya. Jadikan KTP dia dirubah menjadi Islam. Begitu, Bang. Contoh, Bang, bagaimana Abang membuat akte lahir anak kalau tidak ada surat pengantar dari rumah sakit atau bidan bahwa anak itu dilahirkan di situ? Tanggal berapa, tahun berapa, dengan berat berapa, dengan jenis kelamin apa? Ya kan, Bang? Kalau buat surat akte lahir itu kan harus ada keterangan dari bidan atau dokter setempat. Ya Bunda. Ya, atau mau disyahadatkan sama orang APII? Bisa?
mereka bisa mengeluarkan surat mualaf. Ya bisa Bunda, kalau bisa bisa ini Bu, dibantu Bunda. Kalau memang bisa dibantu ya. KTP sudah KTP apa? Masih non Muslim Bunda, masih Kristen. Kristen. Oh, bisa di Iya. Japri ke WA saya KTP istri abang, biar saya hubungi Bang Iya, Zuma. Karena dari Yayasan API bisa mengeluarkan sertifikat. Karena Yayasan API sudah bernaungan dengan hukum. iya insya Allah Bunda. Nanti nanti saya kirim Bunda. Coba ya, nama abang siapa sih? Si Oki. Sebentar bang. Bang Oki sudah follow saya bang. Sudah sudah Bunda. Saya pakai akun ini bang. Jadi abang Islam. Iya Islam Bunda. Abang Islam terus waktu menikah itu bagaimana bang? Waktu menikah tuh eh, itu kan kita menikah Apa makanya itu bang? sebelum menikah itu istri harus mualaf Bunda. Makanya itu langsung Ya betul di betul. mualaf. Nah, Menikahnya secara hukum atau tidak? Di KUA. tidak Bunda. Oke, nggak apa-apa. Ini saya sudah P. Waktu itu mau Coba bang, waktu mau abang lihat ngurus dulu itu Hah? ada setek nama abang. Coba abang lihat. Udah, Iya Bunda. abang lihat. Udah Bunda. Ah itu coba di follow Ya, akun saya yang itu bang. Di follow back biar saya bisa WA, bisa DM nomor WA saya. Udah di follow back bang. ya. Sudah Bunda. Nah nanti saya DM di situ. Nah abang bagaimana bang? Hari itu waktu apa? Waktu urus di KUA itu kita diputar-putar Bunda. Maklum orang awam juga Bunda, jadi kita tuh disuruh pergi Hmm, ke dari KUA disuruh ke Capil, terus dari Capil suruh hmm. arahkan juga ke KUA, jadi bingung. Mungkin itu nggak Oh, jadi-jadi Anda dikatakan di sini dari dikatakan bahwa mengislamkan yang sudah Islam. enggak Bunda. Jadi mereka mereka tidak percaya kalau istri abang itu seorang yang dari Kristen. Kalau boleh tahu Iya Bunda. Kristen apa waktu itu? Protestan Bunda. Oh Protestan. Berarti nikah siri ya? Iya Bunda. Maaf. Iya nikah siri Bunda. Itu saya sudah apa ya DM nomor WA-nya ya bang. Nanti WA saya di situ Iya Bunda. KTP abang. Oke. Mau baiknya bagaimana? Ah, Mau syahadat sama Bang Zuma. Kenal Bang Zuma kan? ya kenal Bunda. Nah, nanti istri abang disyahadatkan ulang. Udah berapa lama, Bang? Iya Bunda. Udah 8 tahunan Bunda. Ya ampun, Bang. Jadi anak abang gimana, Bang? Eh, aku tuh duda Bunda. Nikahnya udah punya anak, terus istriku juga udah punya anak. Oh, nikah sama Jadi janda. kita tuh iya Bunda. Nah, maksudnya dia mualafnya sudah berapa lama? Udah 8 tahunan ini Bunda. Udah lama juga ya. Jadi dari istri Iya. yang kedua sekarang ini ada anak atau tidak? Belum Bunda, belum. Belum. Belum ada anak. Iya. Jadi memang mau menikah di KUA secara legal, tapi memang KTP-nya masih KTP Kristen. Iya Bunda. Terus selalu dipersulit. Kemarin tuh istilahnya mau bikin surat buku nikah, tapi Hmm. selalu tuh ada apa ya? Memang ada persyaratan yang tidak bisa kami sanggupi karena memang selalu diputar-putar Bunda. Iya Bang Mas Nu, Parkun aja. Jadi sekarang Makanya tuh lagi KTP-nya di situ istrinya. enggak Bunda. Saya sekarang ini lagi di Sulawesi, istriku lagi di Ambon, Maluku Bunda. Jadi nanti kalau mau syahadat bisa gimana? Ada akun istrinya? Bisa. Ya nanti, iya nanti, iya ya. Nggak bisa lewat WA Bunda. Mau maksud saya begini, bisa Abang Oki bisa open cam coba. Saya undang open cam ya Bang. Coba open cam kita dulu Bang.
Apa-apa kan, Bang? Tetap nggak pak- Untuk apa? tapi nggak bentar pakai baju dulu ya bunda. Iya, iya. Pakai Ganti baju baju dulu. dulu. Ya, sebentar. Iya, oke. Minum ngopi bagi yang belum ngopi. Kopi susu. Aletia ini lucu ya, belajar sejarah. Sejarah apa yang ada di dalam? Masya Allah. Oh, jadi Bang Oki ini memang Islam dari lahir atau gimana? Iya, Islam dari lahir bunda. Asli orang Maluku tuh Ambon ya? Iya, iya bunda. Hmm, Orang tua tuh ya, asal Sulawesi bunda. Nah, cuman orang tua. lahir besar di Ambon, makanya tuh bisa bilang orang Oh, Ambon. Sulawesi mana, Bang Oki? Sulawesi Utara bunda. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, Kendari. Bau-bau. Palu. Bau-bau. Oh, enggak, Bau-bau. Sulawesi Tenggara itu Kendari ya? Iya mungkin saya baru tiba juga di Sulawesi. Oh, jadi di sana tinggal sama Sulawesi siapa, Bang? sama Ya, sepupu bunda. kerja di sana ya? Iya ada urusan bunda. Oh, oke. Jadi begini, abangku. Berapa ada perangkat Abang Oki? Ya bunda? HP cuma satu ya? Iya satu aja bunda. Jadi istrinya punya TikTok? Nggak punya bunda. Jadi nanti kalau mau syahad, Orang bisa? oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena begini, kalau mau video call itu bisa juga, tapi memang harus ada dua perangkat, satu abang live, satu video call, kan begitu. Tapi kan perangkat abang cuma Oh iya satu, bunda. atau sepupu di situ punya HP, bisa dipinjam untuk video call sama istri. Nah, abang video call, jadi wajah istri itu diperlihatkan di TikTok abang gitu. Kayak kemarin kayak gitu. Oh, iya bunda. Bisa bunda. Melakukan prosesi apanya syahadat ulang lagi? Insya Allah nanti kalau sudah bisa dihubungi, nanti saya hubungi bunda. Iya. Abang, tadi saya sudah WA pakai akun saya yang lain. Nanti dicek aja Iya bunda DM-nya ya. ya. Ah, Oke di bunda situ ya. nanti abang persyaratan memang kalau di mualaf baru diberikan Iya ke bunda. kantor lurah biar KTP istri abang bisa berubah menjadi Islam, baru abang nikah ulang lagi di KUA. Oke bunda ya bunda. Kayak gitu solusinya. Ya Ustadz Iya Dio, bunda. gimana solusinya ya kan? Bang Dio? Bang Dio! Uh. Jadi kayak gitu Bang. Ini siapa? Itu siapa? Ya bun? Yang tadi tuh sepupu. Oh, ini iya bunda. Oh, ya 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 ya. Ya, nggak ada Bang Dio itu. Loh, Bang Dio nggak ada. Loh, sama aku masih ada loh.
Bang Oki nengok Bang Dio ada nggak? Dio Pratama. Ada bunda, Ada. ada tepat di bawah bunda tuh. Masih Nah. stay bunda. Masih stay. Masih ada itu. Gimana sih? Bang Anca, noise Bang Anca. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Semoga Bunda Nora sehat-sehat aja, diberikan berkah dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang Amin. panjang. Amin. Amin amin. Bunda. Amin. Ya. Ya. Saya ini penggemar Bunda. Masih ada Iya. video-videonya Bunda di sini. Saya simpan. Masya Allah. Iya. Juga sedang ngikutin Umi ini. Alhamdulillah. Umi, Ya. aku mau tanya ini Umi. Ya. Umi asli mana? Saya Medan. Oh Medan. Medan Bunda, orang Medan Bunda. Oh Medan. Aku Palembang Umi. Ke Palembang. Orang kita Palembang. Tagalog. Iya. Kalau saya Sulawesi Bunda, Makassar, satu kampungnya Bansuma. Agak Kareba. Oh iya, baji-baji ya Bunda. Baju-baju. Masya Allah. Baju-baju sih. Baji. Bunda juga pintar bahasa Makassar ya? Sedikit-sedikit kok dong. Oh, sedikit kok. Iya. Bunda, Ada leba kapurung bikin kadang. Andre, Bunda. Ya. Leba bikin Andre. Ayo. Nggak Kandre tahu Juku. Umi. Juku Bolo. Allah, Juku tidak Bolo. boleh. Iya, pintar juga Bunda ini bahasa Makassar juga. Pintar juga. Iya, mi paeng. Gitu. Umi. Ya. Mukanya Umi ini bercahaya loh. Masya Allah. Iya bercahaya Umi. Ya. Wudu Bang, wudu. Ya, iya Umi itu udah lepas Umi sama saya Umi. Mm-mm. Tenang aku lihat Umi nih ngeliatin ikut terus aku. Tadi Masya dengar lagi Allah. mau masuk Islam mau mualat itu Umi kasih saran begitu. Subhanallah Umi. Mm-mm. Semoga Umi dalam keadaan selalu timah Umi ya. Amin. Allah ya. Dia sama nggak Umi. tahu. Iya, itu filter Valin, filter. Bang Aki, open cam kok. Masa sih? Open cam. Kok sama mereka enggak ya? Ya, di sini aku juga enggak bunda. Bukan. Bang Anca lihat nggak Bang Oki open cam? Nggak lihat. Hah? Aku yang lihat. Open cam loh. Belum bunda. Sebentar ya, nih ya, sebentar. Nah, ini saya tunjukkan ya, dari apa ya, sebentar. Saya rubah dulu ya. Bentar ya. Nih, tunjukkan filternya ya, bentar. Bang Oki itu open cam loh. Nih ya, sebentar. Nah, itu open cam itu. Oh iya besarkan dulu ya. Bunda. Saya besarkan dulu. Aduh. Open cam itu. Oh iya. Open cam kan? Iya. Itu aku bilang. Ini sekarang udah open cam. Udah. Udah. Kalau di Komal belum. Kalau di Komal belum? Bo. Ya bunda, aku juga enggak open cam Bunda. Kalau sama Bang Anca sudah? Belum. Loh. Piye toh? Kok bisa? Oh sudah Bunda, sudah. Sudah. Ya, Udah open cam kan? sudah. Gak ada katanya. Belum.
Garu-garu, umi-umi garu-garu kepalanya. Ini kenapa jaringan ini? Aduh. Ini ada suara angin tuh dari mana? Bang Anca. Nah, ini udah open cam. Bang Anca noise, Bang Anca. Lagi di pinggir laut kayaknya. Iya, saya mute-kan dulu izin ya. Kok belum ya? Kenapa begitu? Bang Anca noise. Bang Anca noise loh. Kan terlalu dekat itu engset di napasnya, anginnya itu keluar itu Pak Anca. Roomnya ajaib. Iya ya, ajaib ya. Iya, udah open cam ini Bang Oki loh sama saya. Masa sih belum ya? Cuman orang yang beriman yang nampak. Belum ya? Ini Bunda toh? Ya, ya, coba. Iya, itu Bunda ini. Tuh, Bunda banyak Oh, tuh. saya pikir. Saya pikir abang menunjukkan bahwa Bang Oki ini sudah open cam. Iya, di sini belum ya. Ini Bang Arjuna. Arjuna mencari cinta ya Bang? Arjuna mencari Oteng yang tidak waras jadi waras. Aduh. Arjuna baru on cam. Oh, coba ya. Saya tutup. Saya coba Bang Oki coba di apa dulu? Dimatikan baru nyalakan lagi. Matikan dulu open cam-nya. Dimatikan, Bang Oki sudah. Matikan kameranya. Udah dimatikan kamera. Bang Oki coba matikan kamera. Cair dong. Kok apalah kok Bang Jerry? Ada-ada aja dirimu. Cair-cair aja terus. Ya Bun, aku keluar dulu Bun, izin turun dulu. Oke. Oh, Terima nanti kasih ya aku Bang di Oki. bawah aja Itu ya. ya, WA saya dibales ya. Nanti Iya Bunda, WA iya saya, Bunda. maksudnya WA saya. Oke Bunda. Ya Bunda, makasih Bunda Assalamualaikum. udah kasih saran Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu tengoten naik Bunda. Kalau bisa. Sini Tunggu temanya tengok. bersabar. Ada ke Soto Makassar Komari. lagi. Ya, Ada Soto Makassar. ada ke di Makassar ke sekarang ini. Bang Suma ada di sebelah dia. Sebelah kampus dia kalau Abang Suma. Bang Suma Sulkifli. Kampung di mana dia, Bang Suma? Dia di Sudian dia. Oh, Sudiang. Iya, Sudian dia. Kenal sama Bang Suma? Kenal toh, pasti Abang kenal Bang Suma. Karena dia itu dakwanya Indonesia, apologet seperti Zakir Naik. Kenal lewat di TikTok Jedang. Oh, lewat TikTok. Tapi Salam, nggak pernah dilihat salam mukanya satu Bang Suma pulau di. toh? Iya. Tapi Abang nggak pernah lihat mukanya Bang Suma? Belum pernah. Belum, sama Cik itu saya juga nggak pernah saya lihat mukanya. Kecuali Berarti lewat masih TikTok beruntung nih. saya udah pernah saya melihat mukanya Bang Zuma. Tampan toh, Bunda? Biasa aja. Bisa aja. Tapi adanya sudah lihat Bunda. Adanya juga ada juga itu Sirin juga. Bukan begini loh. Bang Zuma ganteng. Kalau laki-laki ya ganteng, tampan. Mana ada yang cantik? Ya iyalah kan. Ada nggak laki-laki yang cantik?
Bagi saya benar-benar. Bang Zuma itu sosok yang berwibawa, itu loh. Berwibawa, terus pinter, itu loh. Iya, memang memang Bang Suma memang, betul-betul. Kalau saya lihat itu Bunda memang betul-betul Baca dulu. sadis Biarinlah. apa Noong, seperti noong. Aduh, noise. Noong, noise. Assalamualaikum Nyadap. semuanya. Waalaikumsalam. Ferry. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ngobrol dulu, saya sarapan. Mana aja pun baru kelihatan pun. Nggak kemana-mana, Ferry. Di sini aja. Tumben temanya kok bersabar ini sudah ganti tema dari debat ya. Enggak, ya bersabar, sabar menghadapi Oten. Berapa itu Oten? Oh, Oten? saya pikir Oten, sekarang sudah jadi Oh, sufi. thank you Gimana Bapak ini? Oten. Jadi apa? Jadi sufi, Apa Sufi? tasawuf. Oh, jadi apa bedanya? Ya, ya beda lah. Bedanya apa? Tuhan Abang siapa? Iya. Alhamdulillah ternyata lupa sama saya ini. Siapa? Gigin. Aduh Bang, saya nggak ingat. Oh, nggak ingat. Aris, Apa Aris, Samante? Aris, Aris siapa? Aris Pati. Krispati yang saya tahu, Bang. Ya maklum. Artis itu fan-nya banyak, jadi lupa. Teman SMP mungkin pun teman SMP. Enggak, saya dari Pati. Cuman kaget tuh. Krispati. Iya. Cuman kaget tuh. Iya. Aduh. Aduh, nice. Aduh. Aris Nah, Pati yang pernah chat Bunda Nora. yang mana, Bang? Oke, enggak usah diingat-ingat lah. Nanti tak chat aja. Saya yang penting ucapin taqabbalallahu minna wa minkum. Takobbal ya Karim. Amin. Moga dilanjut ini. Saya cuma Bunda Nora saya pikir fansnya ganti banyak tema juga ya. ini. Ya Bunda Nora. Saya nggak tahu. Bunda itu Ya. tidak tahu bahwa PSG itu banyak sekali, pendukungnya banyak sekali. Bunda tidak tahu toh, tapi kami tahu bahwa kami Bunda. Masya Allah. Banyak di Facebook itu banyak Bunda. Saya biasa kalau malam, siang, sore, pagi, habis sholat luhur atau habis sholat subuh, saya selalu melihat itu videonya Bunda Nora. Masya Allah, ternyata Bunda Nora sudah diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu Loh. juga. Sebelumnya, emangnya sebelumnya saya buka Facebook itu waktu saya masih Kristen. Sudah Muslim Bunda, sudah Nah, Muslim, tapi biasa ada di Facebook itu Bunda. Bang Arjuna. Ya, Tapi ya. yang membuat Bang Arjuna dan teman-teman itu fans sama Bunda Nora tuh karena kecantikannya atau narasinya? Bukan masalah kecantikannya, masalah narasinya, kata-katanya, punya adab, punya akhlak. Gitu. Itu saya suka karena dia mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti Siti Aisyah. Tapi menurut Bang Arjuna Bunda Nora cantik gak? Ya, kalau saya melihat Bunda Nora ya lumayan cantik.
Bunda Nora biasa curhat di Facebook itu. Biasa saya dengar-dengar, oh iya Bunda, biasa kita curhat di Facebook. Sejak kapan aku di Facebook, Bang? Oh, ada. Ini tadi saya lihat videonya Bunda tuh. Ada itu. Bang, saya tidak pernah masuk ke Facebook, Bang. Tahu, Oh, Bang? Facebook aja pertemanan saya cuma 133 loh, Bang. Kenapa? Karena itu hanya apa saja untuk anggota keluarga aja. Gak pernah saya ke Facebook, Bang. siapa yang masukin nih Bunda? Ini siapa yang masukin? Berarti itu ada di Facebook, bukan berarti saya cuma di Facebook. Abang, gitu, piye. Itu yang melive-kan itu siapa sih? Saya tidak tahu siapa nih. Aduh. Jangan-jangan Oten. Jangan-jangan Oten. Siapa nama akun Facebooknya? Itu. Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa? Nggak jelas, Bang. Ngeblur itu bang. Iya. Aima. Oh, mungkin dia entahlah. Sebenarnya ya, saya kasih tahu ya. Bentar dulu. Udah dikecilkan aja, Bang, nanti kita kena. Sebentar dulu, Bang Oki sudah WA ini. Oke, sebenarnya begini ya. Jujur dari hati saya yang paling dalam. Saya tuh diskusi begini saya tidak tahu. Kalau ada saudara-saudara kita itu dapat duit dari FB pakai video Bunda Nora. Iyanya. Apa ya? Ada yang dulu bilang, Bun, bikinlah YouTube. Setidaknya Bunda berdiskusi, ada pendapatan. Ya, saya bilang, saya iya aja. Amal jariah, iya nggak apa-apa. Masalahnya kan, orang yang melive-kan di YouTube itu tuh, itu kan orang yang pakai laptop. Ya, insya Allah saya bilang. Iya. Di YouTube Bunda juga ada tuh. Iya, mereka melive-kan di YouTube. Sempat juga saya lihat itu Bunda sama Mikana itu. Iya. Ya kan? Ya, jadi Mikananya gimana di situ? Kenapa ya nggak sama Bom-Bom aja? Iya, nggak apa-apa. Terlalu berat. Nggak apa-apa. Saya begini, untuk saudara-saudara seiman saya, ketika melive-kan saya di YouTube atau memposting video saya di Facebook, mereka mendapati, saya menjadikan itu sebagai apa ya? Alhamdulillah gitu loh. Berarti membawa manfaat bagi mereka. Nggak apa-apa. Rezeki yang diberikan Allah itu kan dengan cara masing-masing. Iya betul Bunda. Ya betul. Bunda Nora nggak punya YouTube ya Bun? Oh, abang ini. Bang, abang ganti Facebook, ganti nama akun abang. Ya mana lah aku tahu, Bang. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Benar Bunda, yang murah hati ya, benar Bang Jerry. Bang Jerry Bunda belikan nggak laptop punya ya. YouTube ya? Aku punya YouTube, punya, tapi nggak Oh. apa. Bunda sampai di Makassar loh Bunda, penggemarnya Bunda ini sampai Makassar. Masya Allah. Allah. Boleh aku belikan. Masya Allah. Terima kasih Bang Jerry. Ditunggu. Orang biasa di Makassar, Sulawesi biasa tuh kalau saya jalan, biasa saya dengar suaranya Bunda Nora. Siapa yang putar ini videonya Bunda Nora? Oh ini teman-teman saya. Oh ternyata tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak anak-anak kecil. Ya Bunda, Masya Allah Bunda. Semoga banyak rezeki ya Bunda ya. Amin. Sebentar dulu. Lanjut dulu Ferry. Iya. Bang Arjuna nih asalnya dari mana Bang Arjuna?
Makassar, Oh Sulawesi. Makassar. Oh berarti deket sama Bang Zuma ya? Iya, cuma Deket. Apa jauh Bang? ya ya agak-agak jauh, tapi banyak oten-oten dia bilang, ah ini Arjuna ini anak muridnya Bang Suma. Bukan, saya satu kampung Bang Suma, tapi bukan anak muridnya gitu. Oh iya iya. Banyak, ya. Sampai-sampai siapa kayak itu, sampai-sampai Edis bilang, ini anak buahnya Bang, ini anak muridnya Bang Suma, ini Arjuna ini anak muridnya Bang Suma. Bukan anak muridnya Bang Suma, cuma satu kampung, satu suku Berarti juga. dekat gitu Bang ya? Iya dekat. Bukan saya anak muridnya Bang Suma, tapi penggemarnya Bang Suma. Waalaikumsalam. Semua apologet Muslim, saya ini penggemarnya, termasuk Nandar, termasuk Bunda, termasuk Donditang. Itu banyak itu saya penggemar. Aku juga penggemar Bunda Nora Bang. Dari tahun 2011 aku penggemar Bunda Nora. Karena kenapa? Saya selalu mendukung seiman saya. Apalagi dia menyebarkan agama Islam. Karena sekarang ini tahun akhir zaman banyak fitnah-fitnah yang tidak jelas. Hadisnya dirubah, banyak Al-Quran dirubah, itu fitnah. Ya kan memang Kalau Oten saya Pak kerjanya jamaah kayak tabligh gitu, Bang. Oten kan kerjanya memang kayak gitu Oten. Kalau saya, iya. Katanya Al-Quran sudah dirubah, Al-Quran itu sudah renovasi, ternyata tidak. Renovasi. Dia buka di Google. Emang rumah Bang renovasi? Artinya dia rubah-rubah, maksud saya, Revisi dia mungkin revisi, bukan renovasi. Kalau renovasi mah rumah Bang. Iya. Iya. Hadisnya juga dirubah-rubah. Banyak itu. Pas saya cari di mana di Google dibandingkan sama hadis, misalnya Imam Muslim, Bukhari, saya cari juga di situ, ternyata tidak sama. So berarti ini betul-betul orang-orang kafir yang rubah ini. Iya. Tapi kita ya beruntungnya gini Bang, orang-orang yang mengatakan seperti itu ya alhamdulillah banyak udah yang mualaf. Iya. Termasuk saya mualaf. Alhamdulillah. Tapi saya Bang Bulu Ketek mualaf, yang pembuat hadis Maryam. Udah banyak yang mualaf, jadi Allah kasih hidayah gitu. Tapi saya biasa berpikir Bang, ini yang membuat hadis ini dia tulis dari tangannya sendiri. Ini luar biasa nanti nih. Kalau dipalu-palu sama mungkar nanti kalau kau mati, kau setengah mati. Kami saya udah orang mualaf orangnya Bang. Udah mualaf, udah masuk Islam. Tapi itu masih ada yang Bang yang tersebar. Masih ada yang tersebar. Ya, itu biarin aja. Yang penting kan intinya kan kita tahu mana hadis yang dibuat mereka, mana yang benar-benar hadis sahih. Itu loh Bang. Karena saya itu Bang, bahkan setiap hari itu saya teliti itu ayat. Teliti. Karena kalau di bisnis saya itu banyak hadis, bahkan ribuan hadis di situ. Saya biasa cari. Saya teliti semua. Ternyata sudah banyak yang berubah. Hadis yang asli yang di dalam buku yang lama, hadis yang baru disimpan di Google itu banyak sekali perubahan Bang. Jadi kalau orang-orang awam, saya takut kalau dia dikena baptis. Makanya saya biasa naik di sini di Komal-Komal Kristen. Saya biasa dikeroyok juga sama oteng-oteng. Saya dikeroyok. Di Iya. Komal Oten itu Bang, di Komal Oten. Iya di Komal Oteng. Ya lagi ngapain naik ke sono Bang? Nggak ada faedahnya. Biasa bang dia mengundang saya. Oh, tapi Bang Arjuna, tanggapan Bang Arjuna gimana setelah munculnya teman-teman apologet itu untuk membentengi Islam? Gimana? Alhamdulillah. Tenang tanggapannya hati. Bang Arjuna? Tenang hati. Saya pertama itu Bang, dulunya saya itu tidak tahu main TikTok. Dulunya saya tidak tahu itu Bang. Cuma saya sering aktif di Facebook, sering saya lihat berdebatannya Bang Suma, Nandar, Bunda Nora, Kak Uni. Nah,
Nah, itu saya biasa dengar, oh seperti ini. Nah, jadi saya punya rezeki waktu bulan puasa. Saya punya Iya, keluarga, dia dia jual tanahnya, saya dapat 10 juta, saya langsung beli HP. Saya beli beli HP, HP. terus bikin akun, iya, bikin akun, saya suruh Heeh. teman-teman, ya biasa bikin TikTok. Nah, saya cari namanya Bunda Nora, sama Bang Oh, Suma, berarti yang sama pertama dicari teh Nanda. Bunda Nora, Bang Arjuna. Iya, iya, dicari semua. Jadi saya minta pertemanan, begitu, Oh, iya iya. gitu. Jadi saya diajar kok follow itu follow 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 follow. Bilang mana yang dibilang follow, saya tidak tahu. Dibilang follow, tek layar saya tidak tahu. Jadi saya diajar itu. Karena kenapa, Bang? Iya, Saya Bang. kan punya Bible juga. Karena Ya masalahnya itu, Bible. ya Ah. istri saya itu mantan Katolik, Oh, saya juga mantan Katolik, Bang. mantan Kristen. Cuma mertuanya masih Katolik. Saya berusaha itu, Oh, saya punya mertua untuk memeluk agama Islam, tapi keras juga orangnya. iya, Kalau intinya ya kalau ya kalau saya kita sudah ah, ingatkan berapa kali, saya sudah ingatkan, ketika dia tidak dapat hidayah, yang jelas saya sudah ingatkan, berarti saya lepas tanggung jawab. iya, Ini tugas gitu, kita kan hanya lepas menyampaikan, tanggung Bang. jawab. Ya, kayak gitu kan masing-masing kita kan itu saling saling minta pertanggungjawaban. Contohlah kayak saya ke Iya, masjid sholat berjamaah. Ada teman-teman saya lewati. Nanti di dalam akhirat nanti dia itu minta pertanggungjawaban. Kau kenapa iya. kau tidak ajar Itu saya? Asal saya Bang sudah Arjuna, ingatkan dia, itu ya. ada yang nanya, itu Bang Arjuna katanya mualaf ya atau muslim dari lahir, Bang? Oh, saya muslim terlahir, Bang. Oh, iya iya. Saya muslim terlahir. Ini kalau nama saya Arjuna, ini pasti dia bilang, "Yo, ini Arjuna malah." Ini nama samaran saya, tapi memang dulu saya namaku itu Arjuna. Sebelum Oh, iya iya. sebelum ada lagunya Dewa itu Once 19, aku Arjuna mencari kita, belum ada itu Oh, keluar yang ini lagunya. ya. Akulah Iya, Arjuna itu ya. belum keluar itu, Bang. Belum keluar itu lagunya. Yang mencari cinta. Berarti Abang juga mencari cinta nih, sekarang lagi mencari cinta. Kenapa lagunya? Sekarang mencari Oteng, aku Arjuna mencari Oteng. Oh, mencari oten, bukan mencari cinta, Bang ya. Bukan. Oh, Mencari sama Oteng, Bang, aku Bang. juga keluarga aku juga masih pada Katolik. Iya. Tapi kalau saya biasa bersekusi sama Oteng, saya lemah lembut Hmm. juga. Karena saya juga dibilangi bodoh, bahlul, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena Nabi juga sempat juga dibilangi badul, dibilangi pendusta ketika orang Eh, Yahudi yang di pasar. saya saya eh, Ada Bunda, ya sebentar Bang Arjuna izin ya. ya Bunda. Bang Ferry, sebentar. Ya, Bunda Nora Eh, di mana sekarang tinggal Bang? ikut Bang Handi biasa. Aku sekarang lagi di udak-udak om aku, Bun. Nah, aku kalau naik komal tuh om aku pada ini, makanya aku paling di komal Bang Handi aja. Hmm, Aku sekarang di Bang Handi, Bun. ya ya ya. Gitu, Bun. Soalnya kan ini apa? Di Pas Jaban kan enggak ada rumahnya, Bun. Jadi ngikut Bang dari semenjak itu, dari sini sampai pindah ngikut kemanapun dia pergi ngikut. Kemana ikutnya? Kemana dia pergi ngikut aja, Bun. Hmm, Itu turun, Bun. Tadi Bang Arjuna. jaringanku lagi nggak bagus. Oh, iya iya. Mm-mm, lagi nggak bagus. Udah Gigi Bel. hampir 6 bulan, Bun. Udah hampir 6 bulan. Hmm,